Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah dalam khilaf. Telah kita sebutkan kaidah yang pertama, khilaf atau perbedaan adalah sebuah tabiat dalam kehidupan manusia. Kemudian kaidah yang kedua, Allah memerintahkan untuk bersatu padu dan Allah melarang dari perselisihan dan perpecahan di dalam beragama. Kita akan masuk kaidah yang ketiga. Persatuan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 63, walaupun engkau nafkahkan semua kekayaan yang ada di bumi, niscaya engkau tidak bisa mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yaitu di masa jahiliyah permusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu dengan nikmatnya orang-orang yang bersaudara. Rasulullah SAW pernah berkata kepada orang-orang Ansor, bukankah kalian dahulu saling bermusuhan, kemudian Allah menyatukan kalian dengan perantara saya? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Intinya dalam kaidah ini, kaidah yang ketiga ini, bahwa persatuan yang Allah berikan kepada orang-orang muslim itu merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada mereka, yaitu kita bisa bersatu, kita bisa bersaudara, itu semuanya karena karunia Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena perjuangan kita. Yang bisa menyatukan hati kita itu Allah Ta'ala. Maka ketika kita disatukan oleh Allah Ta'ala, kemudian kita menjadi bersaudara, maka itu karunia Allah Ta'ala yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Dan kekuatan kita itu ada pada persatuan kita. Kita itu kuat karena kita itu bersatu. Dan kita itu akan lemah ketika kita itu bercerai-berai. Oleh karena itu syaitan akan berjuang sekuat tenaga untuk memecah belah barisan ahlu sunnah. Karena dengan perpecahan di antara mereka itu cara terbaik untuk menghancurkan ahlu sunnah wal jamaah. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam sabdanya, inna syaitan ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah kembali di negeri Arab, yaitu ketika kesyirikan sudah hancur, berhala-berhala sudah dihancurkan, maka syaitan sudah putus asa. Kaum muslimin kembali menyembah kepada syaitan kembali, berhala dan yang lainnya. Maka syaitan sudah putus asa ketika dia itu disembah lagi. Walakin radiya bitahrishi bainahum. Tetapi syaitan akan berjuang untuk menghancurkan mereka dengan perpecahan di antara mereka. Sehingga syaitan itu punya celah untuk menghancurkan barisan ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana celahnya itu? Celahnya perpecahan. Celahnya itu perpecahan. Maka ketika kita dipecah belah sama syaitan, akhirnya apa? Akhirnya kita lemah. Ketika kita itu berpecah belah, maka yang paling bersyukur, yang paling bahagia adalah musuh-musuh agama kita. Ketika Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka bercerai-berai, mereka saling gontok-gontokan, mereka saling berpecah belah, maka musuh-musuh Allah semuanya bahagia dengan perpecahan mereka. Kenapa? Karena itu yang membuat kita itu lemah. Sampai Allah Ta'ala berfirman, wala tanaza'u, kalian jangan bermusuhan, fatafshalu wa tadhhaba rihukum, karena kalau kalian itu sudah bermusuhan,
maka kalian itu pasti akan gagal dalam memerangi orang-orang musuh-musuh Allah. Itu gagal kalian itu. Wa tadhhaba rihukum, dan kekuatan kalian itu pasti akan hilang. Kenapa? Karena kita bercerai-berai. Oleh karena itu ketika kita itu bersatu padu, persatuan kita itu murni karena pemberian Allah Ta'ala. Sehingga kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada ahlu sunnah ketika mereka itu bersatu padu. Dan tidaklah mereka itu bercerai-berai kecuali syaitan ketika menjerat mereka. Murni itu syaitan. Dan syaitan akan berjuang sekuat tenaga bagaimana kita itu berpecah belah. Apalagi musuh-musuh Allah Ta'ala, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, demikian juga orang-orang ahlul bidah, tidak akan suka melihat ahlu sunnah itu bergandengan tangan. Pasti apa? Pasti mereka akan mencerai-beraikan kita itu dengan sekuat tenaga mereka. Oleh karena itu Allah Ta'ala ingatkan di sini di dalam surat Al-Anfal ayat 63, Allah Ta'ala ingatkan bahwa ketika kaum muslimin bersatu di Madinah, itu bukan karena jasanya Nabi Muhammad, bukan karena Nabi Muhammad itu menggelontorkan uang yang banyak untuk menyatukan mereka, bukan. Karena Rasulullah SAW sendiri pun tidak bisa. Yang menyatukan hati mereka murni Allah Ta'ala. Maka Allah ingatkan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah karunia ini. Allah Ta'ala berfirman, wa allafa baina qulubihim, dan Allah menyatukan hati mereka. Yaitu Allah yang menyatukan hati. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Wahai Rasulullah, jika seandainya engkau menggelontorkan semua uang kamu, hatta walaupun uang kamu itu sebesar bumi, tujuannya untuk menyatukan hati manusia, ma allafta baina qulubihim, kamu tidak bisa menyatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Sehingga ketika kaum muslimin bisa bersatu padu di atas satu nama. Namanya apa? Namanya Islam. Mereka bisa bersatu dan mereka membuang semua sebab-sebab perpecahan, baik karena suku, karena dipotong atau dikotak dengan negara, atau bahasa, atau jabatan sebagai seorang tuan, demikian juga budak, semuanya hilang dalam agama kita. Tetapi agama kita itu menyatukan kaum muslimin di atas satu nama, yaitu namanya apa? Di atas nama Islam. Persatuan ini bukan karena Rasulullah SAW. Hatta Nabi Muhammad gak bisa. Hatta Nabi Muhammad SAW itu gak bisa. Dan diingatkan sama Allah Ta'ala. Tetapi yang menyatukan hati mereka itu hanya Allah. Sehingga Nabi Muhammad diingatkan nikmat ini supaya apa? Supaya Nabi Muhammad SAW itu ingat akan karunia Allah. Ketika Allah menyatukan hati kaum muslimin. Dan ketika mereka bisa bersatu padu, kekuatan orang kafir itu tidak ada apa-apanya. Oleh itu apa? Orang kafir itu gak ada apa-apanya itu. Orang kafir itu bisa menang karena perpecahan di antara kita. Jika kita bersatu padu, walaupun jumlah kita sedikit, orang kafir itu gak ada apa-apanya. Oleh itu Allah teringatkan di sini, jika seandainya kita itu membelanjakan harta yang banyak sekalipun, kita itu gak bisa menyatukan hati manusia. Tetapi yang bisa menyatukan hati manusia itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Al-Imran, menggambarkan bagaimana kenikmatan Allah ketika dulu para sahabat bercerai-berai. Sampai akhirnya zaman jahiliyah mereka biasa berperang di antara mereka. Karena kabilah-kabilah mereka, suku-suku mereka. Akhirnya karena mereka masuk Islam, kemudian atas nama Islam, mereka bisa bersatu padu. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi mukmin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah bergandengan tangan bersama-sama. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Coba ingat karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kalau di dalam surat Al-Anfal itu, yang diingatkan oleh Allah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dalam surat Al-Anfal tadi yang kita baca itu, Nabi Muhammad ditegur sama Allah Ta'ala. Nabi Muhammad disuruh mengingat akan karunia Allah ketika kaum muslim itu disatukan sama Allah Ta'ala. Kalau dalam surat Al-Imran, yang diingatkan orang-orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wadhkuru nikmatallahi alaikum. Coba wahai orang-orang yang beriman,
Coba ingat karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'daan. Ingat ketika dulu kalian itu bermusuhan. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Setelah itu Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan kalian dengan karunia Allah ini, dan kalian dengan kenikmatan Allah ini, kalian setelah itu berubah menjadi saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nari fa anqadzakum minha. Dan dahulu sebelum kalian masuk Islam itu, kalian itu berada pada jurang-jurang neraka. Kalian berada pada jurang-jurang kebinasaan. Kenapa? Perceraian di antara kalian itu. Fa anqadzakum minha. Setelah itu Allah itu menyelamatkan kalian. Oleh itu kalau kita perhatikan itu, persatuan itu nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Dahulu ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, di Madinah itu ada dua kabilah yang besar, dinamakan dengan kabilah atau suku Aus, kemudian yang kedua Khazraj. Dan dua suku ini memang dipecah belah sama orang Yahudi. Jadi kalau kita melihat Madinah itu, di Madinah itu di sana ada Yahudi, ada tiga kabilah besar Yahudi. Demikian juga ada orang-orang Arab. Orang Yahudi itu penguasa pasar ekonomi, sehingga ekonominya Madinah itu ya Yahudi. Namanya orang Arab Madinah itu mereka hanya petani. Orang Arab Madinah itu petani, sehingga mereka cocok tanam, setelah itu menjual. Jualnya kemana? Jualnya ke pasar Yahudi. Sehingga yang menguasai pasar, yang menguasai ekonomi itu Yahudi. Supaya Yahudi itu kuat, tidak ada cara kecuali apa? Orang Arab dipecah belah. Dan siapa itu yang membuat pecah belah ini? Orang Yahudi. Sehingga apa? Sehingga suku Aus dan Khazraj itu memang diprovokasi sama mereka supaya berperang terus itu. Supaya apa? Supaya orang Arab itu lemah, sehingga orang Yahudi itu bisa berkuasa. Akhirnya dua kabilah ini, Aus dan Khazraj ini, pernah suatu ketika itu mengadakan lomba balap kuda. Karena ada satu yang menang dan yang lain gak terima, akhirnya dari satu sebab ini, balap kuda ini sampai terjadi pertumpahan darah. Berperang antara dua kabilah ini sampai habis anak-anak mudanya itu. Karena banyak yang terbunuh dalam peperangan itu. Dan mereka itu berperang, dua kabilah ini sampai 40 tahun. Coba yang 40 tahun mereka berperang gara-gara masalah sepele. Sampai pada meninggal dunia antara dua kabilah ini. Ketika orang Yahudi melihat seperti ini, maka terus diprovokasi terus itu. Yahudi datang kepada suku Aus, kemudian datang kepada suku Khazraj. Bagaimana caranya? Ayo perang terus, perang terus, perang terus itu. Akhirnya ketika orang-orang Arab itu berperang, maka orang Yahudi ini berkuasa. Maka ketika Islam itu datang, dan waktu itu sebenarnya Aus dan Khazraj itu sempat mereka itu sudah mau berdamai. Mereka mau berdamai, kemudian mereka mau menunjuk siapa pemimpin antara dua kabilah ini. Maka orang yang mau ditunjuk itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu gembongnya munafik. Dia itu sebenarnya sudah mau ditunjuk untuk menyatukan dua kabilah ini. Tetapi sebelum ditunjuk, Islam itu datang ke Madinah. Mus'ab bin Umair, demikian juga Mu'adz bin Jabal dikirim sampai akhirnya ke Madinah dan tersebar Islam itu di Madinah. Akhirnya ketika tersebar ke Madinah sampai mereka pada ke Mekah, ketemu sama Rasulullah SAW dan baiat. Setelah itu mulai mereka pulang dari baiat, pulang ke Madinah, menyebarkan dakwah di Madinah sampai berbondong-bondong orang Madinah itu masuk Islam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Ketika hijrah di Madinah, maka tidak diperlukan lagi Abdullah bin Ubay. Kenapa? Karena mereka sudah disatukan dengan satu nama, Islam. Tidak ada bedanya antara orang dari Muhajirin, orang Mekah, atau orang Madinah. Madinah dari kabilah ini gak ada bedanya. Semuanya orang Muslim. Dan disatukan di dalam Islam dengan Rasulullah SAW yang menyatukan. Akhirnya ketika melihat seperti ini, Abdullah bin Ubay bin Salul itu marah. Maka dia mengatakan kepada orang-orang yang sepakat dengan dia, kita tunjukkan Islam. Kita tunjukkan Islam, tapi kita simpan kekufuran. Akhirnya apa? Mereka milih menjadi orang munafik. Akhirnya apa? Orang munafik ini bersatu sama Yahudi. Tujuannya apa? Tujuannya bagaimana berpecah kembali itu. Akhirnya suatu ketika ini, karena sudah bersatu, orang suku Aus dan Khazraj sudah gak ada lagi pemisah di antara mereka. Kabilah-kabilah itu sudah gak ada pemisahnya itu.
Sehingga dalam Islam itu semuanya sama. Sampai suatu ketika, ini ada sebuah cerita. Suatu ketika itu para sahabat sedang berkumpul antara Aus dan Khazraj, mereka bercanda, mereka saling ngobrol bareng dan yang lainnya. Ketika melihat persatuan Islam seperti ini, orang Yahudi ketar-ketir mereka itu. Kenapa? Karena kalau Islam bersatu, orang Yahudi hancur. Orang Yahudi pasti akan hancur, ekonominya akan hancur mereka itu. Akhirnya orang Yahudi itu datang kepada mereka, sedang kumpul nih, sedang bersatu ini mereka itu. Akhirnya apa? Orang Yahudi itu membacakan syair-syair yang biasanya digunakan untuk menyemangati perang Bu'ath namanya itu. Ada perang namanya perang Bu'ath, perang paling terkenal antara dua kabilah ini, Aus dan Khazraj, sampai banyak yang meninggal. Namanya perang Bu'ath. Akhirnya apa? Ketika mereka sedang duduk ngobrol bareng dua kabilah ini, datang orang Yahudi membacakan syair-syair itu. Tujuannya apa? Untuk mengingat kembali masa lalu di mana dua kabilah ini berperang. Akhirnya apa? Mulai muncul kembali fanatik. Akhirnya mulai mereka itu panas lagi itu. Mulai mereka ingat bagaimana keluarga mereka yang terbunuh, kakaknya mereka, orang tuanya mereka terbunuh. Akhirnya apa? Mulai muncul emosi mereka itu. Setelah itu apa? Mereka langsung memisahkan diri menjadi dua kelompok. Ini Aus, ini Khazraj. Setelah itu apa? Mulai mereka itu ngambil pedang. Coba bayangkan itu, gak main-main itu, orang Yahudi akan memantau terus kaum muslimin itu. Akhirnya apa? Mereka itu ngambil pedang, setelah itu apa? Langsung dihunuskan pedangnya, tantang-tantangan itu. Kemudian yang ini mengatakan ya Aus, kemudian yang ini mengatakan ya Khazraj. Kemudian sudah sampai tantang-tantangan, sudah mau bunuh-bunuhan mereka itu. Rasulullah SAW itu ketika itu mendengar kabar seperti ini, bahwasanya apa? Aus dan Khazraj sudah mau berkelahi dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu saking pengen cepatnya ke sana itu, sampai beliau itu berjalan, saking pengen cepatnya itu, sampai jubahnya beliau itu digigit. Jadi jubahnya itu diangkat. Karena orang kalau lari pakai jubah kan nggak bisa. Akhirnya jubahnya diangkat, dan diangkatnya itu dengan giginya, digigit. Setelah itu Rasulullah berjalan dengan cepatnya itu, menemui dua kabilah ini yang sudah mau diadu domba sama orang Yahudi untuk berpecah kembali itu. Akhirnya ketika Rasulullah sudah sampai ke sana, ini sudah dua kabilah ini sudah berhadapan. Coba ya kan, sudah mau perang-perangan di antara mereka itu. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, abidakwatil jahiliyah. Apakah dakwah-dakwah jahiliyah ini, panggilan-panggilan jahiliyah itu masih ada di antara kalian? Abidakwatil jahiliyati wa ana baina adhurikum. Padahal saya itu masih hidup di antara kalian itu. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan panggilan seperti ini, karena ini panggilan paling busuk di antara kalian dahulu. Yaitu ini masa-masa jahiliyah, biarkan berlalu itu. Sekarang kita sudah masuk Islam, sudah gak ada lagi perbedaan antara kita, antara kabilah kita, suku kita, sudah gak ada perbedaan lagi itu. Akhirnya apa? Mereka menaruh pedang mereka, dijatuhkan, dan mereka berpelukan. Setelah itu mereka saling memaafkan, saling meminta maaf, dan mereka saling memaafkan. Ketika kaum muslimin sudah bersatu padu, coba kalau kita melihat itu, ngerinya Islam kalau sudah bersatu padu itu. Yahudi punya 3 kabilah, dan semuanya penguasa pasar. Jadi pasarnya itu, ya kalau kita lihat kayak zaman sekarang lah itu. Pasar itu namanya orang yang di pasar, yang buka lapak pasar, itu semuanya Yahudi. Orang Madinah mereka nggak bisa dagang, karena penduduk Madinah itu petani. Akhirnya ketika datang orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah yang mereka itu pedagang. Orang-orang Madinah itu memang mereka orang Madinah karena negerinya subur. Kebanyakan mayoritas masyarakat Madinah itu petani. Kalau negeri Mekah enggak. Mekah itu kan gersang, sehingga orang-orang Mekah itu biasa dagang mereka itu. Sampai ada perdagangan mereka yang sangat terkenal yang dibuka sama Hashim, buyutnya Rasulullah SAW, namanya Rihlatas Syita'i was Saif. Perjalanan dagang ketika musim panas dan dingin. Kenapa? Karena zaman dulu sebelum dibuka perdagangan itu, orang Arab itu biasa, mereka kalau nggak punya makanan, misalkan ada satu keluarga yang miskin, nggak punya makanan, akhirnya apa? Nanti mereka itu mengasingkan diri. Jadi satu keluarga dibawa, istri dan anaknya dibawa ke padang pasir, tempat yang sangat jauh. Mereka itu mati bersama di situ. Kenapa? Karena mereka kelaparan. Akhirnya apa? Sama Hashim dibuka perjalanan. Dibuka perjalanan sampai akhirnya terkenal menjadi perjalanan Rihlatas Syita'i was Saif. Akhirnya para pedagang-pedagang hebat dari Mekah itu, ketika mereka itu sampai ke Madinah, mereka mulai mempelajari pasar. Yang paling terkenal itu Abdurrahman bin Auf. Dan ketika umat Islam bersatu padu itu mengerikan. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf ini kan, kalau kita lihat kisahnya itu,
Dia itu kan sama Utsman bin Affan, yang paling terkenal Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, pedagang-pedagang hebat. Dia itu kan disaudarakan sama orang kaya Ansor. Orang kaya Ansor dipersaudarakan Abdurrahman bin Auf itu. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf itu datang ke saudaranya, Sa'ad bin Rabi namanya. Ketika datang ke rumah saudaranya yang dipersaudarakan sama Rasulullah SAW, karena orang Muhajirin disaudarakan sama Ansor, dinamakan dengan Mu'akhoh. Dinamakan dengan Mu'akhoh, dan jumlahnya 90 orang di rumahnya Anas bin Malik. Ketika disaudarakan itu, Abdurrahman bin Auf datang ke rumahnya Sa'ad bin Rabi. Kemudian mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, wahai sahabatku, ini aghna Ansor malan. Saya itu orang Ansor yang paling kaya saya itu. Saya punya tanah banyak, saya punya rumah banyak. Maka saya pengen harta saya pisah jadi dua. Saya bagi jadi dua, setengah untuk saya, setengah untuk kamu. Kemudian dia mengatakan, dan saya punya 2 istri. Coba kamu lihat istri saya, antara istri saya itu yang 2 orang itu, coba lihat mana yang paling cantik menurut kamu. Nanti saya ceraikan, dan setelah selesai masa iddahnya kamu nikahi. Kenapa? Karena orang-orang Muhajirin itu miskin-miskin. Mereka datang ke Madinah, ditinggal hartanya, keluarganya ditinggal, dia nggak bawa apa-apa. Jadi apa? Mereka miskin-miskin itu orang-orang mereka itu. Akhirnya ketika mendapatkan tawaran seperti ini, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah telah memberkati harta kamu dan keluarga kamu. Tidak, saya nggak butuh itu. Dullani ala suq, tolong beritahu mana pasar. Akhirnya apa? Diberitahu ini pasar. Akhirnya dia masuk ke pasar, pelajari. Rupanya apa? Pasar dikuasai sama Yahudi. Semua yang buka lapak di situ Yahudi semua itu. Akhirnya mulai dipelajari bagaimana sih pasar itu. Maka setelah itu dia pulang. Setelah itu minta modal sama Sa'ad bin Rabi. Strateginya luar biasa. Pasar ini sudah menggurita itu. Ekonominya Yahudi sudah menggurita itu. Bagaimana caranya itu? Dia membebaskan tanah. Jadi Sa'ad bin Rabi itu punya tanah sebelah pasar. Akhirnya apa sama dia? Dibebaskan. Setelah itu dia minta modal sama Sa'ad bin Rabi, modal. Tujuannya apa? Bikin lapak. Siapa saja orang muslim yang bikin lapak di sini gratis. Pertama, nanti setelah itu kita kalau sudah untung kita bagi bersama. Akhirnya apa? Dengan ukhuwah imaniyah, persatuan yang kokoh kaum muslimin, maka pasarnya Yahudi ditinggal. Pasarnya Yahudi ditinggal, kaum muslimin semuanya kumpul di satu pasar ini. Pasarnya orang muslim yang dibikin sama Abdurrahman bin Auf. Akhirnya apa? Orang Yahudi sudah kolab mereka itu, ekonomi mereka itu hancur-hancuran. Hancur-hancuran mereka itu. Sampai akhirnya apa? Mereka nyerah sama Abdurrahman bin Auf. Akhirnya apa? Penguasa pasar waktu itu yang memegang kaum muslimin dari orang-orang Muhajirin. Sampai ketika Utsman bin Affan itu juga cerita juga itu. Utsman bin Affan itu ketika melihat kaum muslim itu butuh sumur. Karena air minum itu kan sangat vital, kebutuhan vital. Dan kebanyakan sesuatu yang vital seperti ini berkaitan masalah makanan, minuman, itu yang menguasai itu orang Yahudi. Bukan kita, bukan orang muslim. Termasuk di Indonesia. Kita tinggal di Indonesia air berlimpah seperti ini, kita minum saja bayar. Dan yang punya minum bukan kita. Orang yang punya minum orang-orang Yahudi. Hatta di negeri kita ini, di Indonesia ini, yang punya minum orang-orang Yahudi. Padahal apa? Itu di negeri kita sendiri, yang air itu melimpah, kita mau minum saja bayar. Mau minum saja bayar, dan mahal bayarnya itu. Kalau di Saudi Arabia itu, minuman, satu botol minuman itu harganya kayak minyak bumi, kayak bensin. Kalau di kita satu botol kayak bensin harganya itu. Padahal apa? Itu negeri kita sendiri. Kenapa? Karena mereka penguasa. Akhirnya suatu ketika Utsman bin Affan itu melihat ada sumur yang sangat vital bagi kaum muslimin dikuasai sama Yahudi. Orang-orang datang bayar, orang ngambil air bayar. Akhirnya apa? Sama Utsman bin Affan didatangi orang Yahudi itu. Dinego. Bagaimana kalau seandainya saya beli sumur kamu minta berapa? Saya beli. Dia katakan enggak, saya enggak mau menjual. Kenapa? Karena hasilnya menguntungkan itu. Akhirnya dinego lagi, sudah gini saja wis. Saya pengen beli saham setengah. Kamu minta berapa tak bayar. Akhirnya dengan pikir-pikir, udah saya mau melepas saham setengah sehingga dibagi nanti pembagian. Hari ini saya, besoknya Utsman. Oke, berapa kamu minta itu? Sekian, bayar sama Utsman bin Affan. Akhirnya belum mengumumkan, untuk hari saya, bagian saya gratis. Kaum muslimin yang mau ngambil silakan sebanyak-banyaknya ngambil di hari saya, simpan di rumah-rumah kalian, besoknya giliran orang Yahudi. Akhirnya apa? Lama-lama ketika harinya Utsman bin Affan yang datang ramai sekali.
Besoknya gilirannya orang Yahudi, nggak ada orang yang mengambil. Akhirnya lama-lama dia nyerah juga sama Utsman bin Affan. Kemudian mengatakan, Utsman, sudah ini yang setengah juga beli saja itu. Akhirnya sama Utsman dibeli. Setelah itu diwakafkan semuanya. Sumur ini sampai sekarang masih ada. Bahkan hasil dari sumur ini sekarang dikembangkan sampai akhirnya menjadi ATM. Dan ATM paling tua itu di bank itu ATM-nya Utsman bin Affan. Sampai sekarang bahkan ATM-nya itu namanya Utsman bin Affan itu. ATM-nya itu namanya Utsman bin Affan. Kenapa? Karena ukhuwah. Karena ukhuwah imaniyah itu. Oleh itu ketika kaum muslimin itu mereka itu bersaudara, mereka itu bersatu padu, orang kafir itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita perhatikan bagaimana hebatnya Islam, persatuan luar biasa dan ukhuwah, masya Allah luar biasa Islam itu. Dan itu memang yang bisa menyatukan ini adalah Allah Ta'ala. Maka ketika kita itu ahlu sunnah wal jamaah, sesama ahlu sunnah itu kita itu harus saling bersaudara. Dan persaudaraan kita kepada ahlu sunnah itu melebihi keluarga kita sendiri itu. Dan itu dipraktikkan oleh para sahabat. Dipraktikkan oleh para sahabat. Bagaimana para sahabat itu mereka ukhuwah imaniyahnya luar biasa. Sampai mereka kalau sudah berkaitan dengan orang muslim itu, sesama muslim itu mereka rela mengorbankan apa saja. Dan itu akhirnya apa? Yang membuat orang kafir itu nggak ada apa-apanya itu. Maka dengan waktu yang sangat cepat negeri Arab jatuh semuanya. Bahkan orang Yahudi diusir. Bayangkan ngerinya lagi itu kaum muslim itu orang Yahudi diusir. Sampai suatu ketika selesai perang Ahzab, karena ada satu kabilah Yahudi, Bani Quraidah itu termasuk pengkhianat. Maka hukumannya apa? Setelah selesai perang Ahzab itu kan selesai. Padahal Rasulullah itu kan membuat ahad. Ada namanya mu'ahadah. Rasulullah ketika di Madinah itu didatangi kabilah Yahudi untuk mengadakan perjanjian. Apa perjanjiannya itu? Bahwasanya Madinah itu akan dijaga bareng-bareng. Yahudi menjaga Madinah, orang Arab menjaga Madinah dari serangan orang luar. Dan itu kesepakatan. Tetapi ketika perang Ahzab, orang Yahudi malah mereka itu bersekongkol sama orang-orang Arab Quraisy untuk membuka jalan masuknya mereka ke Madinah. Maka ketika selesai perang Ahzab, maka kaum muslimin melucuti Yahudi. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi Bani Quraidah. Ini selesai perang Ahzab ini. Perang Khandaq sudah selesai. Rasulullah belum istirahat, datang malaikat Jibril. Mengatakan, ya Rasulullah, kami para malaikat belum ada yang istirahat. Saya perintahkan kamu dan semua pasukan Islam berangkat ke Bani Quraidah. Setelah itu Rasulullah umumkan, jangan seorang pun di antara kita sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya semuanya berangkat. Orang yang sakit ditandu, bawa lagi ke Bani Quraidah. Akhirnya sampai di Bani Quraidah dikepung. Karena orang Yahudi itu, karakter Yahudi itu, sampai sekarang mereka itu orang yang paling pengecut dalam peperangan. Sehingga apa? Sehingga mereka itu kan saking takutnya itu, bentengnya itu kokoh. Bikin benteng, dalam bentengnya itu ada makanan, lengkap. Kenapa? Karena takutnya mereka. Karena sudah Allah hinakan mereka itu. Setelah itu apa? Dikepung sama Rasulullah berhari-hari. Sampai akhirnya mereka sudah putus asa. Kaum muslimin pun juga sudah putus asa karena lama sekali nggak tembus-tembus itu. Sampai akhirnya setelah itu diberikan kepada prajurit. Setelah itu sampai terbuka. Ketika sudah terbuka mereka mengatakan, kata orang Yahudi, kami tidak akan menerima putusan kecuali dari Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang tokoh besar di Madinah. Sa'ad bin Mu'adz ini nggak datang. Kenapa? Sakit parah. Ketika perang Ahzab itu, perang Khandaq itu, ulu hatinya itu tertusuk tombak sehingga dia sudah nggak bisa berdiri. Akhirnya dibikinkan kemah di masjid. Disitulah tinggalnya Sa'ad bin Mu'adz itu. Tetapi orang Yahudi Bani Quraidah mengatakan, kami tidak akan menerima putusan Muhammad, tetapi kita hanya menerima putusan Sa'ad bin Mu'adz, karena teman kita dari dulu. Kabilahnya itu dari kita dari dulu itu halifnya, yaitu halif itu kita itu dulu dari dulu itu kita itu mengadakan perjanjian persahabatan dengan kabilahnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan, panggil Sa'ad bin Mu'adz, bawa ke sini. Akhirnya dipandu. Sa'ad bin Mu'adz itu naikkan kendaraan onta, dipandu terus sampai ke Bani Quraidah. Di Bani Quraidah Rasulullah mengatakan, qumu ila sayyidikum. Ketika datang Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah mengatakan, berdiri. Itu bantu ketua kabilah kalian itu turun. Ini menunjukkan bukti bahwasanya ketika ada orang besar datang, sunnah kita berdiri jika ada hajat yang dibutuhkan. Mau jabat tangan atau mau membantu atau yang lainnya. Tapi kalau cuma berdiri tanpa membantu, maka tidak dibolehkan. Rasulullah melarang seperti itu. Akhirnya apa? Sa'ad bin Mu'adz itu didudukkan di bopong. Setelah itu didudukkan. Setelah itu mereka Yahudi datang, ketua kabilahnya mengatakan, baik Sa'ad bin Mu'adz, kamu sahabat kita dari dulu, kabilah kita semuanya itu bersatu.
Kita memang keliru dalam masalah ini ketika kita itu bersatu sama kafir Quraisy. Tolong maafkan kami. Akhirnya beliau mengatakan, putusan saya terhadap kalian wahai orang-orang Yahudi, siapa saja yang sudah balik, tebas lehernya. Hukuman mati semuanya. Siapa yang sudah balik, hukum mati. Dan siapa saja perempuan dan anak-anak, tawan menjadi tawanan perang. Akhirnya gemetar ketakutan orang Yahudi itu. Mereka mengira Sa'ad bin Mu'adz memaafkan. Tetapi rupanya Sa'ad bin Mu'adz hukumannya keras sekali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Sa'ad bin Mu'adz, hukum kamu persis dengan apa yang diinginkan oleh Allah di atas arsy-Nya. Setelah itu para sahabat ketika mau menghukum Yahudi, mereka datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, terus bagaimana kita mengetahui ini sudah balik dan tidaknya? Maka Rasulullah mengatakan, buka kemaluannya, kalau sudah tumbuh rambut kemaluan, tebas lehernya. Akhirnya apa? Buka kemaluan, kalau sudah keluar, mereka dituntutkan tebas lehernya, orang-orang Yahudi ini. Sampai akhirnya apa? Nanti 3 kabilah Yahudi semuanya dilucuti semuanya itu. Sampai di Madinah nggak ada orang Yahudi. Coba ya kan, kurun waktu yang cepat lu nggak main-main ini. Setelah itu apa? Mereka pada pindah ke Khaybar, berkumpul di situ itu. Zamannya Umar, Jaziratul Arab bersih dari Yahudi. Bahkan zamannya Umar lebih ngeri lagi itu. Zamannya Umar itu lebih ngeri lagi itu. Orang-orang Yahudi yang tinggal di negeri Islam, mereka itu harus pakai zananir. Zananir itu sampai sekarang orang Yahudi masih pakai. Zananir itu apa? Rambut sini yang dipanjangkan. Ya, biasa orang Yahudi kan seperti itu, pakainya hitam. Kemudian ini ada rambut yang panjang, ini namanya zananir. Itu dulu dari Umar bin Khattab. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan orang Yahudi itu hina di mata Islam. Maka apa peraturan Umar itu? Orang Yahudi harus bikin tanda. Sehingga kalau di jalan ketahuan itu orang Yahudi. Tandanya apa? Zananir. Setelah itu apa? Orang Yahudi nggak boleh bikin rumah di atas orang Muslim. Jika mereka punya rumah 2 lantai. Orang Muslim nggak ada yang rumahnya 2 lantai, maka dirobohkan rumahnya. Jika berpasangan di jalan berpapasan sama orang Muslim, maka orang Yahudi harus mundur ke belakang. Tidak boleh mereka pakai kendaraan lebih dari orang Muslim. Kalau Muslim itu mereka pakai kuda, mereka nggak boleh naik kuda. Kenapa? Karena benar-benar hina. Sampai akhirnya apa? Semuanya zaman Umar nanti di akhir-akhir, orang Yahudi semuanya diusir dari Madinah, dari Jaziratul Arab. Menunjukkan apa? Dalam kurun waktu yang cepatnya luar biasa itu, nggak lama itu. Abu Bakar cuma 2 tahun lebih sedikit menjadi khalifah. Umar setelah itu cuma sedikit itu. Tetapi Yahudi atau negeri Arab itu bisa ditaklukkan. Oleh itu persatuan kaum muslimin itu merupakan perkara yang paling ditakuti sama musuh-musuh Islam. Akhirnya apa? Mereka akan berjuang. Syaitan, demikian juga musuh-musuh Islam. Apa perjuangan mereka? Bagaimana ahlu sunnah itu dicerai-beraikan. Maka itu apa kalau kita perhatikan, memang ini ada sebuah gerakan. Sampai ada sebagian ustadz kita mengatakan seperti itu. Kita nggak pernah tahu juga kenapa kok ahlu sunnah itu bercerai-berai dahsyat sekali itu. Sesama-sama ahlu sunnah saling tahdir-tahdiran. Demikian juga saling menghajar, memboikot. Kemudian saling gara-gara beda pendapat, ustadznya beda, masjidnya beda. Akhirnya saling mencaci maki, saling menghukumi kelompok yang lain dengan hukum yang tidak tepat. Dan yang lainnya lah gitu. Dan itu terjadi. Kenapa seperti itu? Itu murni dari syaitan. Itu murni semuanya dari jeratan syaitan kalau seperti maka itu kita pembahasan kita ini kita menyadarkan kembali bahwasanya bahwa persatuan ahlu sunnah itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dengan ini semua musuh Allah nggak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita sudah bercerai-berai, kita akan hina di mata orang kafir. Karena hinanya kita itu karena perpecahan di antara kita. Ketika kita sudah bercerai-berai, semuanya jalan sendiri-sendiri, maka itu sangat gampang dihancurkan oleh syaitan. Demikian juga musuh-musuh Islam gampang sekali bagi mereka itu. Tetapi kalau kita itu bergandengan tangan, kita itu bersatu padu, itu kekuatan yang dahsyat. Maka itu kita itu harus menjaga persatuan kita. Berbeda itu wajar. Kalau itu pernah kita singgung di bab pertama, kaidah pertama, tidak bisa kita lari dari perbedaan. Kita sama istri kita saja berbeda, kita sama anak kita saja berbeda pendapat, kita sama orang tua saja berbeda pendapat gitu. Kita nggak bisa lari dari perbedaan pendapat yang ada. Jika masalah dunia kita berbeda pendapat, demikian juga masalah agama. Sahabat sudah berbeda pendapat. Zaman Rasulullah masih hidup, perbedaan sudah terjadi itu. Dan Rasulullah membiarkan. Maka itu apa? Perbedaan pendapat itu nggak bisa kita lari dari itu. Yang bisa itu apa? Kita jadikan perbedaan itu sebagai ajang untuk persatuan kita. Jangan setiap kita berbeda, kita harus bermusuhan. Setiap kita berbeda pendapat, kita harus gontok-gontokan. Kita terjadi perbedaan, kita harus setelah itu saling membelakangi, saling menghajar dan yang lainnya. Ini yang jadi masalah di kita. Yaitu kebanyakan apa? Kebanyakan kita itu nggak dewasa dalam masalah ini. Maka itu apa? Perbedaan, biarkanlah itu sebagai perbedaan kita. Tetapi apa? Tetapi persatuan harus kita jaga.
kita tetap bersatu walaupun kita berbeda pendapat. Kita tetap bersatu walaupun kita punya cara pandang yang berbeda-beda, tetapi kita itu masih bersaudara. Dan di sini ada sebuah cerita bagus sekali disampaikan oleh Rasulullah SAW yang saya sebutkan itu. Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang Ansor. Jadi kalau yang saya bawakan ini, kalau hadis yang ayat yang pertama surat Al-Anfal ayat 63, Allah mengingatkan Nabi Muhammad akan besarnya karunia persatuan kaum muslimin. Kemudian kalau ayat yang kedua yang saya bawakan di sini itu surat Al-Imran, itu Allah mengingatkan kaum muslimin. Yang diingatkan kaum muslimin akan besarnya karunia persatuan di antara kaum muslimin. Sedangkan hadis yang saya bawakan ini, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini berkaitan dengan Nabi Muhammad mengingatkan kaum muslimin. Nabi Muhammad yang mengingatkan itu, bahwasanya apa? Persatuan mereka itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ceritanya kalau di hadis itu, ceritanya itu dalam perang Hunain. Di dalam perang Hunain, silahkan nanti dibaca perang Hunain, banyak sekali pelajaran. Dan Masya Allah itu perang Hunain itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Perang Hunain ini kejadiannya itu, kisahnya secara ringkas saya sebutkan. Setelah Rasulullah SAW dan para sahabat itu menghancurkan Mekah, menaklukkan Mekah, sampai akhirnya berhasil menghancurkan patung-patung dan berhala, sampai bersih. Dan di Mekah itu, di Ka'bah itu sampai ada 360 patung. Nabi Muhammad itu datang ke patung. Pertama kali Rasulullah SAW yang datang. Beliau itu biasanya itu membawa mehjan. Mehjan itu tongkat yang ada pegangannya. Rasulullah itu biasanya kalau jalan itu membawa itu. Rasulullah itu ketika selesai ditaklukkan kota Mekah, setelah itu Rasulullah datang ke Mekah, ke Ka'bah, kemudian datang ke patung yang paling besar. Setelah itu ketika di hadapan patung, Rasulullah itu mengacungkan tongkatnya beliau di mukanya berhala itu. Rasulullah mengatakan, Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sekarang sudah datang kebenaran dan akan sirna kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Setelah itu Rasulullah memecah kepalanya berhala itu dengan tongkatnya beliau sendiri. Dipecah sampai jatuh. Kepalanya pecah. Setelah itu para sahabat berbondong-bondong untuk memecah berhala. Jadi ada yang satu berhala dipecah 10 orang, ada yang 5 orang dijatuhkan dulu kemudian dipecah-pecah sampai hancur. Sampai 360 patung di sekeliling Ka'bah bersih. Setelah itu Rasulullah minta kunci Ka'bah. Mana kuncinya Ka'bah? Setelah itu Bani Syaibah, yang megang kunci Ka'bah itu Bani Syaibah, memberikan kuncinya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah itu gandeng 2 sahabat. Ini luar biasanya Islam itu. 2 sahabat digandeng sama Rasulullah, diajak masuk. Semuanya pingin diajak Rasulullah itu masuk ke Ka'bah, nggak main-main Ka'bah. Tetapi Rasulullah ngajaknya 2 orang, Bilal bin Abi Rabah, demikian juga Zaid bin Harithah, budak. Semuanya orang hitam dan semuanya budak yang dimerdekakan. Diajak sama Rasulullah SAW masuk Ka'bah. Setelah itu dibuka kunci Ka'bah. Setelah itu Rasulullah masuk ke dalamnya. Kemudian di dalamnya itu ada gambar Nabi Ibrahim sedang istizlam, mengadu nasib. Setelah itu sama Rasulullah dihapus. Nabi Ibrahim tidak pernah mengadu nasib seperti ini. Setelah itu di dalamnya itu ada patung, tapi nggak besar. Setelah itu Rasulullah pecah juga itu. Sampai akhirnya dibersihkan. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, naik ke atas Ka'bah. Turunkan, bersihkan itu samping-samping Ka'bah, kemudian azan." Akhirnya Bilal itu naik ke atas Ka'bah, kemudian Bilal itu azan. Pertama kali azan di atas Ka'bahnya ini, Bilal bin Abi Rabah. Sampai akhirnya apa? Bersih, semuanya dibersihkan itu. Setelah selesai dibersihkan, Rasulullah itu bergembira sekali itu. Setelah itu Rasulullah itu kumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Dikumpulkan orang kafir Quraisy, mereka dikumpulkan di lapangan. Semuanya ketakutan. Kenapa? Karena kalau Rasulullah itu marah, semuanya dihukum mati semua itu. Akhirnya Rasulullah SAW itu keluar dengan menaiki tunggangan yang sederhana, biasa. Yaitu tunggangan biasa. Rasulullah itu nunduk. Semua mata orang Quraisy itu melihat itu. Rasulullah itu nunduk sampai jidatnya beliau itu nempel dengan punggungnya kendaraannya itu. Ketika sudah di hadapan mereka, Rasulullah mengatakan, "Madza ya Quraisy? Ya ma'syara Quraisy, madza tarawna anni fa'ilun bikum?" Saya ingin bertanya, apa yang harus saya kerjakan untuk kalian itu? Hukuman apa yang harus saya tetapkan untuk kalian itu? Dulu kalian ngusir saya dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Kemudian kalian berusaha membunuh saya, terjadi peperangan dan yang lainnya. Kayak apa gitu? Kalian menghujat saya, mencaci maki saya dan yang lainnya itu.
lengkap wis semuanya itu. Sekarang saya ingin bertanya, saya sekarang menang, saya sekarang berkuasa, dan kalian sekarang saya taklukkan itu. Madza tarona anni fa'ilun bikum. Saya tanya sama kalian itu, saya harus apa? Apa yang saya perbuat untuk kalian itu? Akhirnya mereka mengatakan, wahai Muhammad, maafkan kita telah berbuat keliru, telah kita seperti ini. Setelah itu Rasulullah mengatakan, idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian, pergi. Kenapa? Fa antum tulaqa, karena kalian sudah saya bebaskan. Akhirnya apa? Dari pemaafan Rasulullah ini akhirnya apa? Berbondong-bondong orang itu masuk Islam. Orang-orangnya masuk Islam ketika itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau wahai Rasulullah melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Orang yang masuk Islam ketika itu dinamakan dengan ashabut tulaqa. Karena sabdanya Rasulullah SAW, idhabu fa antum tulaqa. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena rahmatnya beliau. Oleh karena itu apa? Islam kita itu bukan emosi, kita bukan rebutan parkir dalam dakwah ini. Sehingga apa? Kalau seandainya ada orang mencaci maki kita, mencela kita, kemudian menjuluki dakwah kita dengan julukan-julukan yang tidak benar, santai saja gitu. Kita nggak usah ayo kita bunuh dia, ayo kita pukuli dia itu. Kita bukan rebutan parkir kita dakwah ini. Jika seandainya rebutan parkir seperti kebanyakan orang-orang baru ngaji kan semangatnya kan luar biasa itu. Sedikit-sedikit apa? Ayo gelut, rame, wes pokoknya ayo itu. Sedikit-sedikit kita seperti ini itu. Kita sabar, kita itu perlu ilmu dalam masalah ini. Jika seandainya Rasulullah emosi, bunuh semua itu. Tetapi Rasulullah SAW itu punya hikmah, bijaksana. Rasulullah melihatnya panjang. Jika seandainya mereka dibebaskan, mereka nanti akan berbondong-bondong masuk Islam. Akhirnya apa? Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ketika sudah pada masuk Islam itu, ada beberapa kabilah yang tidak masuk Islam. Akhirnya kabilah-kabilah ini kumpul di tempat namanya Hunain. Hunain itu nama sumur. Tempat namanya Hunain. Mereka berkumpul untuk memerangi Islam. Akhirnya Rasulullah menganjurkan semua para sahabat berangkat. Jumlahnya apa? Jumlahnya 12.000. Dan tidak ada sejarah Rasulullah dalam peperang itu jumlahnya sebanyak itu. Dan setiap peperangan Rasulullah itu pasti jumlahnya orang kafir lebih banyak daripada kaum muslimin. Kecuali perang Hunain. Kaum muslimin 12.000, kayak apa banyaknya itu. Orang kafir sedikit cuma 3.000. Akhirnya apa? Ketika mereka berjalan, jumlah besar sekali itu. 10.000 dari para sahabat yang berangkat ke Mekah dari Madinah. 2.000 dari para sahabat Mekah yang baru masuk Islam. Jumlahnya banyak sekali. Akhirnya apa? Mereka mengatakan lam nughlab min killah. Kalau sekarang kita nggak mungkin kalah karena jumlah kita banyak. Kita dulu sedikit saja kita nggak pernah kalah itu. Apalagi kalau kita jumlahnya banyak seperti ini. Akhirnya apa? Allah uji dengan sombongnya para kaum muslimin itu. Maka Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran itu, wahai wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum. Ingat, dalam perang Hunain ketika kalian itu takjub, kalian sombong dengan jumlah banyak kalian itu. Falam tughni ankum minallahi syai'a. Jumlah banyaknya kalian gak ada manfaatnya di hadapan Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya nanti ketika perang di awal-awal itu, kaum muslimin bercerai-berai itu. Sampai sempat mundur. Sampai beberapa sahabat sampai bunuh temannya sendiri itu. Kenapa? Karena serangan yang tiba-tiba. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan faedah yang pertama di sini. Bahwa kemenangan Islam itu bukan karena kekuatan kita. Ini diingat ini. Kemenangan Islam itu bukan karena jumlah kita, bukan karena ekonomi kita yang handal, bukan karena militer kita yang hebat, bukan. Kemenangan itu karena kita itu tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Jangan kita itu beranggapan kalau jumlah kita banyak pasti kita menang. Belum tentu. Kalau jumlah kita sedikit pasti kita kalah. Belum tentu juga. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa sering dalam peperangan itu jumlah yang sedikit bisa menghancurkan jumlah yang banyak karena izin Allah Ta'ala. Maka itu apa? Kekuatan kita bukan pada ekonomi kita, bukan. Kekuatan kita bukan karena banyaknya jumlah kita, bukan juga. Kekuatan kita bukan hanya militer kita, bukan. Kekuatan kita bukan pada politik kita yang hebat, bukan juga. Kekuatan kita ada pada sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala, pasti kita itu akan jaya. Adzan dulu, nanti kita sambung lagi sedikit kisah perang Hunain. Ya, kita sambung sedikit kisah tentang perang Hunain. Jadi Rasulullah SAW ini ketika beliau berangkat dengan para sahabat ke Hunain itu jumlahnya besar. Sampai akhirnya para sahabat mereka sombong, mereka berbangga dengan jumlah yang banyak.
Tetapi Allah Ta'ala mengatakan falam tughni ankum minallahi syai'an. Jumlah banyaknya kalian tidak bermanfaat di hadapan Allah Ta'ala. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Sampai akhirnya apa? Nanti ketika berperang itu kalian merasa kesepitan walaupun jumlah kalian besar. Tsumma wallaitum mudbirin. Setelah itu kalian kocar-kacir. Menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah itu nggak bermanfaat. Tetapi yang paling penting, unsur yang paling penting menyebabkan kita jaya itu ketika kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Terkadang satu dosa yang kita kerjakan, satu penyelesaian terhadap sunnahnya Rasulullah itu menghancurkan kita semuanya. Dalam perang Uhud lebih ngeri lagi. Perang Uhud itu kenapa kaum muslimin bisa kocar-kacir juga itu? Sebabnya satu, para pemanah tidak taat kepada Rasulullah SAW. Mereka melanggar perintahnya Rasulullah SAW. Jika seandainya, kata para ulama, satu perintah Rasulullah saja dilanggar, satu pasukan perang saja kalah. Jika seandainya sekarang kaum muslimin meninggalkan ribuan atau ratusan sunnahnya Rasulullah, maka hina dina kita itu. Sampai pernah Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, kata Syekh Mukbil itu dalam ceramahnya beliau, satu dosa yang kita kerjakan itu lebih bahaya daripada pesawat tempurnya Amerika. Sehingga tanknya Amerika, pesawat tempurnya Amerika itu nggak ada apa-apanya itu. Kalau seandainya kaum muslim kembali kepada Allah Ta'ala, mereka nggak ada apa-apanya itu. Tapi dosa kita ini yang menyebabkan kita itu lemah dan hina. Maka ketika kita itu bangga dengan banyak, kita itu bangga menguasai ekonomi, menguasai politik dan yang lainnya, itu malah nggak ada manfaatnya di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu kaum muslim itu berjalan, karena jumlahnya banyak. Ada juga yang berjalan, yang ikut dalam rombongan ini, orang-orang yang baru masuk Islam, yang tadi dinamakan dengan tulaqah, orang-orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam itu masuk Islam kemudian nggak banyak belajar Islam. Pasti apa? Pasti keyakinan syirik sebelumnya itu masih ada bekasnya. Akhirnya di tengah perjalanan itu ada pohon bidara yang besar sekali. Biasanya kalau di zaman jahiliyah, orang-orang kalau mau berangkat perang kemudian melewati pohon besar, maka biasanya mereka itu ngelap berkah sama pohon itu. Yaitu apa? Pedang, tombak, anak panah dicandelkan di pohon itu. Tujuannya apa? Supaya berkah, nanti perangnya itu bisa hebat. Akhirnya mereka itu orang-orang yang baru masuk Islam mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, tolong pilihkan, buatkan untuk kita pohon anwat. Anwat itu tempat cantelnya senjata. Sebagaimana kita dulu zaman jahiliyah itu kita punya itu. Coba bayangkan itu. Sahabat sudah masuk Islam, depan Rasulullah mintanya kayak gini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar. Qultum walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apa yang kalian ucapkan ini? Demi Allah, kalian sudah mengatakan sebuah kalimat sebagaimana ucapan orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lahum ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Wahai Nabi Musa, bikinkan kami sesembahan sebagaimana orang-orang kafir punya sesembahan. Coba bayangkan, kalau kita perhatikan ini, orang baru masuk Islam itu terkadang keyakinan syirik yang sebelumnya itu masih ada. Maka apa caranya itu? Caranya itu harus ditasfiyah, kemudian baru ditarbiyah. Tasfiyah itu apa? Dibersihkan dulu itu penyakit-penyakit syirik dalam hatinya itu. Setelah bersih, baru diisi dengan Islam yang benar. Kalau kita itu keliru cara beragamanya itu, orang masuk Islam belum ditasfiyah itu, belum dibersihkan keyakinan syiriknya itu, maka nanti akan tercampur Islam dengan kesyirikan. Dan itu sebagaimana di negeri kita. Di negeri kita itu kan Masya Allah, Islam luar biasa besarnya. Kayak apa jumlahnya kaum muslimin di negeri kita ini? Besar sekali itu. Jika seandainya negeri Islam di Indonesia itu Islam sebanyak ini, butuh berapa dai yang mengajarkan itu? Apakah dulu Wali Songo misalkan atau yang lainnya dakwah 9 tok bisa memberikan ilmu kepada kaum muslimin di negeri kita ini sebanyak ini? Akhirnya apa? Mereka dulunya Hindu Buddha. Masuk Islam belum dibersihkan keyakinan Hindu Buddhanya itu. Akhirnya apa? Islamnya itu dipahami dengan pemahaman Hindu Buddha. Sehingga apa? Casingnya itu Islam, bacanya Islam, tapi ritualnya kayak Hindu Buddha. Sebagaimana apa? Sebagaimana para sahabat ini. Ketika dia baru masuk Islam, belum dibersihkan itu, langsung berangkat berperang. Akhirnya apa? Keyakinan syiriknya itu masih ada.
Rasulullah SAW itu keras sekali memarahi mereka, tapi Rasulullah tidak mengkafirkan. Kenapa? Karena kebodohan. Karena kebodohan, dan itu memang kesyirikan. Kesyirikan itu seperti harus dibersihkan dalam hati kita. Setelah itu ketika berjalan berperang, rupanya strateginya Rasulullah itu keliru. Rasulullah itu nggak tahu kondisi di Hunain itu. Rasulullah ketika sampai di situ itu malam hari, sebelum subuh. Akhirnya para sahabat itu bikin kemah dan yang lainnya. Rupanya orang kafir itu sudah kumpul sebelumnya, hari sebelumnya. Mereka bersembunyi di semak-semak, mereka bersembunyi di lereng-lereng. Sebelum subuh kaum muslimin diserang. Akhirnya kocar kacir. Sampai ada yang lari, sampai ada yang bingung, sampai banyak yang meninggal itu. Nah, ketika subuh menyingsing, kemudian mulai kelihatan dengan sinar matahari. Setelah itu Rasulullah itu panggil, ketakutan semuanya itu. Sampai akhirnya apa? Tsumma anzalallahu sakinatahu. Setelah itu Allah, yaitu sudah kocar-kacir ketakutan itu, akhirnya pada berlari itu, meninggalkan Rasulullah SAW itu. Rasulullah cuma beberapa sahabat saja yang bersama Rasulullah SAW. Akhirnya dipanggil, wahai sahabat yang hafal surat Al-Baqarah, wahai sahabat ini. Akhirnya berkumpul. Kemudian diberikan keterangan sama Allah Ta'ala. Setelah itu ditaklukkan dengan mudahnya. Gampang sekali, mereka gampang sekali ditaklukkan. Ketika apa? Ketika Islam itu sudah mulai bersatu. Tetapi ketika belum bersatu sudah diserang itu, akhirnya kocar kacir itu. Tetapi ketika mereka berkumpul dengan Rasulullah, berkumpul, setelah itu mulai menyerang kembali. Setelah itu apa? Dengan mudah dikalahkan. Ketika dikalahkan orang-orang kafir dalam perang Hunain itu, mereka itu ghanimahnya luar biasa. Kenapa? Karena strateginya orang kafir ini dalam perang Hunain itu, mereka dalam berperang itu dibawa semua harta yang dia miliki, istrinya, anaknya, semua harta dibawa semuanya itu. Kemudian semuanya itu taruh di belakang semuanya. Kemudian mereka itu pasukannya di depan. Mereka ketika mau menyerang Islam, mereka itu melihat ke belakang. Kalau kita kalah, semua harta kita diambil sama kaum muslimin. Akhirnya apa? Untuk menyemangati mereka itu. Tapi ketika mereka kalah, ghanimahnya Islam luar biasa banyaknya itu. Akhirnya ketika sudah dikumpulkan ghanimah, maka sama Rasulullah dibagi. Nah, ini yang akan kita bahas, ini pembagian ini. Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk membagi ghanimah. Ditetapkan ketua kabilah ini mendapatkan 400 ekor onta. Si kabilah ini mendapatkan 300 ekor onta. Si fulan dapat ini, banyak sekali dapatnya itu. Sampai para sahabat itu geleng-geleng itu, melihat bagaimana Rasulullah memberikan ghanimah yang luar biasa bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang baru masuk Islam, ketua kabilah kasih 300 ekor onta. Ini baru masuk Islam, kasih 400 ekor onta itu. Sampai akhirnya ketika melihat seperti ini, ada orang yang gak setuju dengan pembagian itu. Namanya Dzul Khuwaisirah. Dia datang ke Rasulullah SAW mengatakan, ya Muhammad i'dil. Wahai Muhammad, berlaku adillah kamu itu. Inna hadhil qismata lam yurda biha wajhullah. Ini pembagian gak adil kalau seperti ini. Maksud ini yang baru-baru masuk Islam dapat banyak, kita yang sudah masuk Islam gak dapat apa-apa itu. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa kalian gak percaya dengan saya itu? Allah tak menuni, kenapa kalian gak percaya sama saya itu? Wa ana aminun man fis sama. Saya dipercaya sama Allah yang di atas langit itu. Akhirnya bahwa Rasulullah marah dengan orang itu. Akhirnya bahwa orang itu setelah itu pergi. Orang itu pergi, maka Rasulullah mengatakan, saya khruju min dhi'ti hadzal rajul. Nanti akan keluar dari cikal bakalnya orang ini, Dzul Khuwaisirah ini, akan keluar dari cikal bakal orang ini, qaumun yaqra'unal Qur'an, orang-orang yang rajin baca Quran, la yujawizu taraqiyahum, tetapi Quran mereka enggak sampai kerongkongan mereka. Yakhrujuna minal Islam, mereka nanti akan keluar dari Islam kama yakhrujus sahmu minar ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah tembus dari sasarannya. Yaitu siapa itu? Orang-orang Khawarij yang nanti akan diperangi sama Ali bin Abi Thalib dalam perang yang sangat terkenal sama namanya perang Nahrawan. Nah, jadi di sini maksudnya ini pembagian ini memang pembagian ini kalau orang melihat itu kayak gimana itu masih kenapa gitu Rasulullah baginya seperti itu. Orang baru masuk Islam, apalagi yang banyak dibagi itu orang Mekah. Kabilah-kabilah Mekah itu dapatnya banyak sekali itu. Lah di sini ini juga yang membuat bingung orang-orang Madinah. Orang-orang Ansor itu sempat bingung juga itu. Sampai mereka itu ketika melihat orang Ansor gak dikasih sama sekali itu. Bayangkan itu. Orang Ansor yang membela Rasulullah ketika diusir dari Mekah. Siapa yang ngusir itu? Orang Mekah. Orang Mekah mengusir Rasulullah sampai ke Madinah. Disambut sama orang Madinah. Disambut. Dikasih sama orang Madinah. Sampai akhirnya apa? Orang Madinah itu berangkat berperang melawan orang-orang kafir bersama Rasulullah SAW.
Anehnya ini, ketika menang, orang Madinah nggak ada yang dikasih sama Rasulullah SAW. Sampai akhirnya apa? Orang-orang Madinah itu kumpul. Mereka itu kumpul ketika melihat pembagian seperti itu. Sampai mereka mengatakan, inna hadza lahuwal ajab. Ini aneh sekali ini pembagian seperti ini. Kok aneh ya? Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna. Nabi Muhammad memberikan orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam banyak sekali hartanya itu. Wa yatrukuna, dan Rasulullah mencampakkan kita. Kita nggak dikasih sama sekali sedikit pun. Setelah itu mereka mengatakan itu, yaitu Rasulullah mencampakkan kita, nggak ngasih sedikit sama kita. Wasuyufuna takturu min dimaihim. Padahal apa? Pedang-pedang kita berlumuran darah dari orang-orang Quraisy, darah-darahnya orang Quraisy itu. Tapi kenapa kita nggak mendapatkan itu? Akhirnya apa? Orang-orang Quraisy, orang-orang Ansor ini kumpul jadi satu, mereka saling ngobrol. Mereka pun bertanya, kenapa kok kita nggak mendapatkan? Tapi yang banyak diberikan itu adalah orang-orang Mekah. Sampai akhirnya nanti ada ketua kabilah. Ketua kabilahnya yang berangkat itu namanya Sa'ad bin Ubadah. Jadi ketua kabilah Mekah Ansor itu ada dua yang paling terkenal. Sa'ad bin Mu'adz, yang tadi saya ceritakan. Sa'ad bin Mu'adz itu nanti meninggal ketika perang Hunain. Setelah selesai perang Hunain, nanti beliau berdoa, wahai Tuhanku, jika memang tidak ada peperangan lagi antara saya Rasulullah dengan orang kafir Mekah, tolong wafatkan saya. Akhirnya jantung beliau pecah. Setelah itu beliau meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, singgasana Allah goyang. Kemudian yang kedua yang terkenal sekali itu, yang kedua adalah Sa'ad bin Ubadah. Kalau Sa'ad bin Ubadah itu membuka dakwah di Madinah, itu beliau. Ketika beliau masuk Islam, maka beliau mengatakan, tidak ada satu kabilah saya, satu orang pun, kecuali semuanya masuk Islam. Akhirnya berbondong-bondong masuk Islam, satu kabilahnya dia itu. Maka Sa'ad bin Ubadah itu menyampaikan unek-uneknya orang-orang Ansor kepada Rasulullah SAW. Mengatakan, ya Rasulullah, kita orang-orang Ansor itu bertanya-tanya, kenapa kok Anda itu memberikan kepada orang Quraisy harta yang melimpah, padahal mereka baru masuk Islam itu. Tetapi engkau tidak memberikan kepada kami sedikit pun itu. Akhirnya Rasulullah bertanya itu, terus apa yang kau katakan kepada mereka, wahai Sa'ad bin Ubadah? Maka beliau mengatakan, saya diam. Saya tidak ngomong sama orang-orang Ansor kayak apa sikap saya itu. Setelah itu ditanya, terus kalau kamu pendapatnya kayak apa, wahai Sa'ad bin Ubadah? Maka beliau mengatakan, ana rajulun min qaumi. Saya juga termasuk salah satu dari kaum saya itu. Yaitu saya juga tanya-tanya juga adalah hati saya itu, kenapa kok seperti ini itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, oke, kalau seperti itu tolong kumpulkan semua orang Ansor. Semua orang Ansor, nggak boleh selain Ansor, kumpul semuanya di sini. Semua orang Ansor kumpul, selain Ansor nggak boleh kumpul, nggak boleh di sini itu. Akhirnya ketika sudah kumpul semuanya, maka Rasulullah dipanggil, ya Rasulullah, orang Ansor sudah kumpul semuanya. Maka Rasulullah tanya, apakah ada selain Ansor? Dipantau lagi satu persatu, nggak ada, wahai Rasulullah, semuanya orang Ansor ini. Oke. Maka Rasulullah SAW itu datang. Dalam kondisi Rasul itu mukanya merah, menunjukkan apa? Beliau marah. Karena apa? Mendengar desas-desus seperti itu dari orang-orang Ansor. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarul Ansor, wahai orang-orang Ansor, maqalatun balaghatni ankum. Apa-apa, ada sebuah kalimat, ada sebuah kata, apa, ada sebuah opini, sebuah desas-desus yang saya dengar dari kalian, itu apa maksudnya itu? Wajiddatun wajadtumuha alayya fi anfusikum. Dan apa gelisah kalian, hati kalian yang kalian dapatkan dari diri saya itu. Gitu, kalian itu ngomongi saya apa gitu? Kalian itu ngomongi saya apa gitu? Alam takunu dhullalan fahadakumullah. Setelah itu Rasulullah mengingatkan banyak kenikmatan itu. Maka Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang Ansor, bukankah dulu kalian itu sesat? Kalian dulu itu penyembah berhala kalian itu. Fahadakumullahu bi. Setelah itu Allah memberikan hidayah kepada kalian dengan Islam, dengan perantara saya. Wa'alatan fa'aghnakumullahu bi. Dan dulu kalian itu orang-orang miskin, kalian dijajah sama orang-orang Yahudi. Setelah itu kami datang ke sana, dan Allah memberikan kekayaan kepada kalian dengan perantara saya. Fa'adaan fa'allafa baina qulubikum. Dan dulu kalian itu bercerai-berai, saling bermusuhan di antara kalian, dan Allah menyatukan kalian dengan perantara saya. Setelah itu Rasulullah SAW ketika mengatakan seperti itu, qalu, mereka mengatakan, balillahu wa rasuluhu amanna wa afdal. Mereka semuanya mengatakan, benar, Allah dan Rasulullah lebih mulia, dan Allah dan Rasulullah itu lebih terpercaya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ala tujibuni ya ma'syarul Ansor. Wahai orang-orang Ansor, kenapa kalian tidak menjawab ucapan saya itu? Apa yang kalian ucapan untuk saya itu apa itu? Kenapa kalian tidak jawab itu? Maka mereka mengatakan, qalu wa bimadza nujibuka ya Rasulullah.
Wahai Rasulullah, kita mau jawab dengan apa gitu? Kalimat apa lagi yang akan kita katakan untuk engkau wahai Rasulullah itu? Kita mau jawab dengan apa itu? Wallahu wa rasuluhul mannu wal fadl. Karena milik Allah dan Rasulullah semua karunia dan kemuliaan. Qala, maka Rasulullah mengatakan, amma wallahi, demi Allah wahai orang-orang Ansar, lo syi'tum, kalau kalian pengen, lakultum, silakan kalian ucapkan untuk saya di hadapan saya sekarang ini. Silakan desas-desus yang ada di antara kalian ucapkan di hadapan saya itu. Wala sodaktum wasudiktum, ucapan kalian kalau kalian benar, kalian akan dibenarkan. Silakan kalian kalau mau itu ucapkan, omong sama saya itu. Silakan kalian itu ngomong kepada saya itu. Kalian katakan ataitana mukadzaban fasaddaqnaka. Kalau kalian mau silakan kalian katakan, kamu wahai Rasulullah, dulu itu kamu datang kepada kami di Madinah dalam kondisi kamu itu terusir, didustakan sama orang-orang Mekah. Fasaddaqnaka, dan kami membenarkan engkau. Wa makhdulan fanasornaka, dan silakan kalian katakan Rasulullah itu dulu datang kepada kalian dalam kondisi hina, diusir sama kaumnya. Setelah itu kamu menolong kita menolong kamu ya Rasulullah. Wa taridan fa'awainaka, dan dulu kamu Rasulullah itu datang kepada kalian dalam kondisi terusir dan kalian menolong saya. Katakan seperti itu kalau mau itu. Wa alatan fa'asainaka, dan katakan Muhammad datang kepada kalian dalam kondisi miskin dan kami memberikan kekayaan kepada engkau ya Rasulullah. Silahkan katakan seperti itu. Awajatum fi anfusikum ya masyarul ansar, bukankah itu yang didapatkan di hati kalian wahai orang Ansar? Yaitu apa? Kalian berbicara tentang saya, bahwasanya apa? Saya itu datang kepada kalian dalam kondisi hina dan kalian yang menolong saya, kalian yang memuliakan saya, kalian yang memberikan semuanya kepada saya itu. Setelah itu apa? Kalian pengen saya itu balas budi. Dengan cara apa? Saya pengen berikan harta kepada kalian. Kenapa? Kalian yang paling berjasa untuk saya. Apakah seperti itu yang kamu dapatkan di hati kalian orang-orang Ansar? Setelah itu Rasulullah mengatakan, sungguh saya mengasihkan dunia sebanyak-banyaknya untuk orang-orang yang baru masuk Islam itu. Tujuannya apa? Liyuslimu, supaya mereka itu kokoh Islam mereka. Saya berikan kepada mereka harta. Supaya apa? Supaya mereka itu berbondong-bondong masuk Islam dan kuat Islam mereka itu. Wa wakaltukum ila islamikum, sedangkan kalian itu saya nggak ngasih harta kepada kalian. Kenapa? Karena saya itu serahkan kalian itu kepada Allah Ta'ala. Saya sudah yakin kalian itu lebih cinta Islam daripada dunia itu. Beda sama orang yang baru masuk Islam, nggak seperti itu. Mereka perlu uang, mereka perlu hadiah supaya mereka bisa kuat dalam Islamnya itu. Kalau saya sudah yakin sama kalian, kalian lebih cinta Allah dan Rasulnya daripada dunia dan seisinya itu. Maka apa? Saya tidak memberikan kepada kalian sedikit pun. Ala tardawna ya ma'syarul ansar, wahai orang-orang Ansar, apakah kalian tidak ridho? Kalian tuh enggak ridho jika seandainya ayat haban nasu bisyati wal ba'ir, dalam peperangan ini kita sekarang berperang, kemudian kita menang. Setelah itu orang-orang pada pulang ke kampung halaman mereka, ada yang bawa kambing, ada yang bawa onta, ada yang bawa semua harta mereka itu. Wa tarji'una bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum, dan kalian pulang ke kampung halaman kalian bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Yang kalian bawa Rasulullah itu. Biarkan manusia yang lain yang baru masuk Islam itu mereka pulang dari perang bawa harta mereka itu. Tetapi kalau kalian pulang ke halaman kalian, kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, laulal hijratu lakuntum ra'an minal ansar, jika seandainya bukan karena hijrah, niscaya saya itu berharap saya itu menjadi orang Ansar. Walau salakan nasu syaiban wa salakatil ansaru syaiban, jika seandainya manusia semuanya menempuh satu jalan, kemudian orang-orang Ansar cari jalan yang lainnya, la syalaktu syi'bal ansar, niscaya akan saya ikuti jalannya orang Ansar. Kenapa? Karena orang Ansar itu orang yang paling saya cintai. Setelah itu Rasulullah mengatakan, Allahumma arhamnil ansar, wahai Tuhanku, tolong rahmatilah orang-orang Ansar, wa abna al ansar, anak-anaknya orang Ansar, wa abnai ansar, cucu-cucunya orang Ansar. Setelah itu ketika Rasulullah mengatakan seperti ini, fabakal qaumu, semua orang Ansar menangis. Walaupun apa awalnya mulai mereka itu ada sesuatu di pada Rasulullah, tapi ketika mengatakan seperti Rasulullah, semuanya menangis. Hatta akhdalu rihahum, sampai jenggot mereka semuanya basah dengan tangisan mereka. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan radina bi Rasulillah qistan wa haddon, kita ridho terhadap pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqu, setelah itu Rasulullah keluar dari majelis itu, kemudian setelah itu para sahabat Ansar semuanya keluar dan gak ada seorang pun yang curiga lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau kita perhatikan ini kisah ini luar biasa ini. Dalam kisah ini kalau kita perhatikan nasihat Rasulullah itu luar biasa ini. Yaitu apa? Rasulullah SAW itu memberikan nasihat kepada kita, mengingatkan kepada kita akan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama apa? Kalau diingatkan di situ, yang pertama kita dulu sesat. Setelah itu apa? Allah berikan kita hidayah. Dan hidayah itu mahal sekali itu. Hidayah itu mahal sekali. Kita dulu belum kenal sunnah itu. Setelah itu apa? Kita dikenalkan sunnah. Maka siapa saja yang telah memberikan jasa kepada kita, telah mengenalkan sunnah kepada kita itu, kita doakan dia. Kenapa? Kita berbuat apa saja sunnah di Rasul kita amalkan, dia itu mendapatkan pahala. Apalagi apa? Guru-guru kita. Apalagi guru-guru kita. Guru-guru kita yang rela mengorbankan waktunya, mengorbankan kesibukannya untuk mengajari kita ilmu agama. Doakan mereka. Kita jangan lupa mendoakan guru-guru kita itu. Kenapa? Dengan mereka kita bisa kenal sunnah. Walaupun terkadang apa? Guru kita bukan malaikat. Guru kita juga punya kesalahan. Guru kita punya dosa juga itu. Tetapi apa? Jangan sampai kesalahan guru kita jadikan ajang untuk mencaci maki guru kita. Kita kenal sunnah dari mereka. Dan kita mengamalkan sunnah, guru kita dapat pahala itu. Maka apa? Kita itu kalau belajar di antara adab penuntut ilmu itu, sebagaimana disebutkan sama Imam Nawawi, seorang penuntut ilmu itu kalau belajar, hendaknya dia itu berdoa. Apa doanya itu? Allahumma stur aurata muallimi. Tuhanku tolong tutupi aurat guru saya. Yaitu apa? Aibnya. Wahai Tuhanku tolong tutupi aib guru saya di mata saya. Jangan diizinkan saya itu melihat aibnya guru saya itu. Biarkanlah dosa guru saya, aibnya guru saya itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi apa? Tolong wahai Tuhanku, jangan tunjukkan aibnya guru saya di mata saya. Wala tahrimna barokata ilmihi. Wahai Tuhanku, jangan engkau haramkan saya untuk mendapatkan barokah ilmunya. Yaitu apa? Kita itu kalau belajar, guru kita itu punya ilmu. Tapi guru kita bukan malaikat. Dia punya dosa dan maksiat. Maka adabnya seorang penuntut ilmu apa? Dia itu tutup mata dari dosanya. Maksudnya tutup mata itu apa? Sudah biarkan kita nggak tahu saja wis urusan guru kita dosanya itu. Supaya apa? Supaya kita itu mendapatkan barokah ilmunya itu. Kalau sekarang kan enggak, guru kita dicari aibnya itu, cacatnya dicari itu. Ketika guru kita mengamalkan sesuatu amal yang mungkin di mata kita itu kayak dosa itu, padahal guru kita itu punya alasan. Akhirnya apa? Kita jadikan ajang untuk mencaci maki, sebarkan sana, sebarkan sana, sebarkan sana itu. Dan ingat, guru, seorang pendidik, seorang ulama itu dagingnya itu beracun. Bukan hanya dagingnya itu bangkai, bukan, beracun. Maka hati-hati, kita sama guru kita itu kita doakan. Kenapa? Karena mereka yang mengenalkan sunnah. Kita sama Rasulullah SAW itu kita doakan. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Demikian juga kalau seandainya Islam itu dibawa sama wali songo, kita doakan mereka. Jika memang wali songo yang membawa Islam, dia dapat pahala kayak apa gitu. Maka seorang muslim itu hendaknya apa? Mendoakan orang-orang yang telah melalui kita, yang mendahului kita dalam kebaikan. Rabbana gfirli Rabbana gfir lana. Tuhanku ampuni dosa kami. Wali ikhwanina ladzina sabaquna bil iman, dan dosa orang-orang sebelum kita yang telah mendahului kita dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Wahai Tuhanku, janganlah Engkau jadikan dalam hati kita ada rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Apalagi apa? Benci kepada guru kita sendiri. Maka guru kita ini orang yang paling layak untuk kita berikan doa kita. Kenapa? Karena dengan perantara mereka kita itu bisa mendapatkan hidayah. Maka diingatkan yang pertama itu apa? Nikmat hidayah. Hidayah itu nikmat yang luar biasa. Antum dulu sebelum kenal sunnah kita itu siapa? Dan kita itu siapa? Kita orang awam juga itu. Kita orang awam juga itu. Setelah itu alhamdulillah kita mengenal sunnah. Dengan sunnah itu kita kenal, akhirnya kita bisa tahu ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini maksiat, ini ibadah. Kita semuanya bisa mengetahui. Itu semuanya apa? Karena sunnah, karena hidayah. Maka jangan sampai apa? Hidayah itu lepas. Terus bagaimana supaya tidak lepas? Jaga hidayah itu dengan cara kita kumpul di majelis ilmu. Kita kumpul di majelis ilmu. Dan kalau kita kumpul di majelis ilmu, guru yang bisa menasihati kita. Guru yang bisa menasihati kita. Kalau kita sudah mencaci maki guru, kita pasti akan malas mendatangi majelis ilmunya. Maka apa? Kalau kita itu tahu aibnya guru kita setelah itu malas kan mendatangi guru majelisnya kan. Oh, si fulan itu kayak gini. Ngapain saya datang di pengajiannya itu? Karena apa? Dia itu kan kayak gini. Dia itu kan kayak gini. Dia itu kan kayak gini itu. Akhirnya apa? Dia sudah nggak ngaji lagi. Ketika sudah nggak ngaji lagi, syaitan akan datang kepada dia untuk menyesatkan dia. Maka tahu, walaupun guru kita kayak apapun dia, kerasnya kayak apapun, sabar. Karena hidayah itu bisa kita pertahankan ketika kita itu mengikuti majelis mereka. Apalagi malah apa? Malah kita sebarkan aibnya guru kita, naudzubillah.
Naudzubillah, yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita malah kita sebarkan aibnya. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan hadis ini, Rasulullah mengingatkan apa kepada kaum muslimin itu apa? Tentang perpecahan. Kita itu berpecah belah, setelah itu apa? Allah menyatukan kita karena sunnah. Kita disatukan karena Allah Ta'ala. Maka persatuan ahlu sunnah itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka dinamakan ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena kita itu bukan ahlu sunnah yang sendiri-sendiri. Kita itu ahlu sunnah yang berjamaah. Gerakan kita itu bersama, kita berkumpul. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kalau sendirian pasti kita akan tersesat. Tetapi kita itu apa? Kita itu perlu berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Jadi intinya di sini, persatuan itu nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jangan kita korbankan persatuan karena perbedaan pendapat. Jangan kita korbankan persatuan gara-gara kita itu punya masalah pribadi. Jangan kita korbankan persatuan ahlu sunnah gara-gara kita itu punya masalah-masalah yang ada lah itu. Kita korbankan masalah pribadi kita. Demi apa? Demi menjaga persatuan ahlu sunnah wal jamaah. Mungkin kita punya masalah itu, tapi bagaimana kita itu bisa membersihkan hati kita. Ada seorang, dan itu penting sekali, seorang muslim itu hendaknya tidak punya permasalahan hati dengan muslim yang lainnya. Maka di antara doa tadi kan, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Tuhanku, janganlah Engkau cantumkan dalam hati kami kebencian kepada orang yang beriman, siapa saja. Maka seorang muslim itu hendaknya apa? Bersihkan hatinya dari orang yang punya masalah dengan kita. Kita punya masalah siapa, selesaikan. Jangan apa? Dilurut-lurutan, diamkan, apalagi sampai dipupuk lagi itu. Kita bersihkan. Ada seorang sahabat Rasulullah ketika berkumpul di masjid itu. Ketika Rasulullah berkumpul itu, setelah itu Rasulullah mengatakan, sebentar lagi ada orang penghuni surga yang masuk masjid. Setelah itu apa? Semua mata para sahabat melihat ke pintu masjid itu. Tiba-tiba datang seorang dari Ansor, satu orang. Besoknya lagi Rasulullah mengatakan lagi ketika kumpul di masjid, sebentar lagi ada orang penghuni surga yang masuk masjid. Kemudian semua mata melihat pintu, lihat orang tadi kayak kemarin, sampai 3 kali diulangi sama Rasulullah SAW itu. Akhirnya ada seorang sahabat yang penasaran, pengen tahu amalan orang itu apa sih, sampai 3 kali juluki sebagai penghuni surga. Akhirnya ada seorang yang mengatakan izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk bertamu ke rumahnya orang itu. Saya cuma pengen tahu saja itu amal dia itu apa. Hari pertama bertamu melihat tidak ada apa-apanya itu, sama dengan orang biasa. Hari kedua lihat nggak ada apa-apanya juga itu. Hari ketiga sama juga itu. Akhirnya dia terus terang mengatakan kepada temannya itu, sahabatku, saya bertamu itu nggak ada tujuan sebenarnya itu. Tapi saya bertamu itu tujuannya apa? Pengen tahu saja itu. Saya bermalam di rumah kamu itu, amal kamu itu apa sih? Sampai kamu itu kalau Rasul itu pernah 3 kali mengatakan kamu itu penghuni surga itu. Amal kamu itu apa? Maka dia mengatakan, saya itu amal saya biasa, sholat saya biasa, puasa saya biasa, semuanya biasa. Tapi saya punya satu amal yang saya jaga. Ini yang saya jaga dan saya berharap ini yang bisa memasukkan saya ke surga. Akhirnya ditanya itu, amal kamu itu apa? Maka dia mengatakan, saya itu kalau punya masalah dengan seorang muslim apa saja. Masalah apa saja itu? Saya sudah punya tekad, kalau saya tidur, saya bersihkan semua hati saya dengan orang muslim. Sehingga saya hari ini punya masalah sama siapa itu, saya bersihkan hati saya itu, saya doakan orang itu, saya maafkan, saya terus doakan kebaikan supaya apa? Sudah nggak ada masalah lagi. Saya sama orang itu sudah selesai itu. Sehingga apa? Saya tidur dalam kondisi hati saya bersih dari permusuhan, permasalahan dengan seorang muslim yang lainnya. Akhirnya sahabat ini mengatakan, inilah amal terbaik yang kamu miliki. Maka apa? Jangan sampai apa? Permasalahan kita, perbedaan pendapat kita, masalah pribadi kita menjadikan kita itu harus mengorbankan ahlu sunnah wal jamaah kita. Gara-gara kita punya masalah keuangan atau kita masalah apa saja, setelah itu apa? Kita gontok-gontokan. Akhirnya apa? Masalah-masalah pribadi dibawa ke agama. Ini jadi masalah ini. Masalahnya pribadi itu, tapi apa? Karena mungkin yang berbeda itu ustadz sama-sama ustadz, dia punya dalil. Akhirnya apa? Dibawakan dalil ini, bawa dalil ini. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi perpecahan yang dahsyat. Masalahnya apa? Masalahnya masalah pribadi sebenarnya itu, masalah uang, masalah dan yang lainnya itu. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita lanjut lagi kaidah yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi.